Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, wah, ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Di Kenya, Afrika, tahun 2017 pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU mereka oleh Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya karena belum pernah ada sejarah di negara mereka presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, kemenangannya dibatalkan oleh mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya, negara yang selalu kita anggap miskin, tetapi demokrasinya luar biasa. Tahun 2017, calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU Kenya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilu diulang lagi karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh incumbent Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara. Apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan, yang penting situasinya aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju, karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tapi kalaupun Ganjar pada akhirnya diputus harus kalah dalam pemilu 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini, biar bagaimanapun saya bangga. Secara angka mungkin kita kalah, tetapi secara moral kita itu menang. Jadi teringat tahun 2019 ketika Jokowi menang, pendukung Prabowo ngamuk berhari-hari dengan demo dan menewaskan 10 orang di jalanan karena menganggap pemilu curang. Tahun 2024 ini lebih adem karena yang kalah lebih berpendidikan dan tidak membawa kasus ini ke jalan dengan demo brutal yang mengorbankan nyawa. Kalaupun ada teriak kecurangan, teriakan ini dibawa ke ranah yang lebih terhormat seperti di ruang pendidikan hukum, di hak angket, dan di Mahkamah Konstitusi karena jalanan bukanlah segalanya. Saya pribadi bangga sudah mengawal Ganjar karena sebenarnya yang saya kawal itu bukan personal tetapi mimpi besar bahwa Indonesia akan ada di tangan orang baik dan pintar. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hasil pemilu tahun 2024 ini yang telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret kemarin, maka digugat oleh kubu 01 dan 03. Mereka tidak menerima kekalahan dan juga tidak menerima kemenangan dari Prabowo, sehingga mereka menggugat itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, ini lagi terjadi kehebohan di Mahkamah Konstitusi karena kubu 01 dan 03 ini menyampaikan permohonannya supaya Prabowo Gibran yang telah dinyatakan menang oleh KPU didiskualifikasi, sehingga banyak pihak yang mengomentari hal ini dan salah satunya adalah Gus Miftah. Nah, kita tahu bahwa Gus Miftah berada di kubu pendukung
02, yaitu Prabowo Gibran. Kita tahu ketika masa-masa kampanye, maka Gus Miftah ini sering terlihat di kampanye Prabowo Gibran. Nah, rival minta Prabowo Gibran didiskualifikasi, ini kata Gus Miftah. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ya ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Terkait hal itu, pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah angkat bicara. Itu proses hukum yang harus dilalui bagi pihak-pihak yang nggak terima dengan hasil KPU, kata Gus Miftah kepada wartawan Selasa 26 Maret 2024. Kemudian salah satu gugatan yang diajukan yakni meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi, termasuk meminta agar pemilu diulang. Nah, kemudian Gus Miftah pun mengatakan saat ini proses terkait sengketa pemilu masih berlangsung di MK. Ya, udah dilalui aja prosesnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, monggo nanti apa kan mekanismenya sudah ada sendiri, monggo dari tim kami kan juga udah menyiapkan tim advokat, ujarnya. Nah, kemudian sebelumnya Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra yang menganggap gugatan yang diajukan kubu rival itu bak melawan MK sendiri lantaran berkaitan dengan putusan MK yang mengubah syarat pencalonan. Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan diminta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan ya dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait. Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini, kata Yusril kepada wartawan Minggu 24 Maret 2024. Nah, kemudian Ketua Umum Ketum PBB ini menilai langkah hukum yang diambil kubu rival soal pencalonan Gibran sudah terlambat. Dia heran dengan pihak paslon nomor urut 1 dan 3 yang baru menggugat pencalonan Gibran padahal telah sama-sama menjalankan kontestasi pemilu hingga usai. Sengketa proses diselesaikan di Bawaslu dan PT TUN, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di MK. Nah, mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses yang bersifat administratif ketika Pilpres sudah usai adalah sesuatu yang sudah terlambat. Apalagi kenyataannya paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi Pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres, kata Yusril. Kemudian namun setelah kalah malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ya, ini suatu keanehan, suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya imbunya. Nah, teman-teman, itulah tentang gugatan yang disampaikan oleh kubu 01 dan 03. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi Gibran. Ya, tentu mereka meminta itu punya alasan, punya data yang kuat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, mungkin nanti tergantung Mahkamah Konstitusi bagaimana mengambil satu keputusan yang baik, mengadili perkara ini dengan baik. Nah, ini juga yang disampaikan oleh kubu atau tim pembela 02 atau Prabowo Gibran, ya, pembela Prabowo Gibran, yaitu Gus Miftah. Dia heran dengan hal ini karena katanya Prabowo Gibran, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo telah bersama-sama ya berkontestasi di Pilpres, ya, baik itu di dalam memperjuangkan lewat kampanye dan juga melalui ya debat-debat yang diadakan oleh KPU. Dan pada saat itu itulah yang disoroti oleh Gus Miftah, bahwa pada saat itu tidak ada ya
gugatan-gugatan dan mereka tetap menerima Prabowo Gibran sebagai ya pihak yang berkontestasi dengan mereka. Nah, yang kemudian adalah yang disampaikan oleh Yusril, ya. Yusril ini adalah salah satu pengacara dari Prabowo Gibran, di mana dia juga heran dengan permintaan dari kubu 01 dan 03 supaya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Ya, teman-teman, ya tentu karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka kita menghargai perbedaan pendapat dan juga gugatan-gugatan tersebut yang diajukan oleh kubu 01 dan 03, dan kita sebagai masyarakat yang baik terus memantau, melihat, dan ketika ada orang-orang yang sudah melenceng atau sudah ya di luar jalur dengan apa yang sudah ditentukan, maka kita bisa bersuara, kita bisa mengingatkan orang tersebut. Teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.